siapkan hati dan pikiran kita, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang memberikan damai sejahtera oleh karena Yesus Kristus telah datang ke dunia. Kami merayakannya, kami bersuka cita. Biarlah kiranya ketika firman-Mu diceritakan, makna Natal itu sungguh-sungguh hadir di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Lukas 2 ayat 15. Saya akan bacakan untuk kita semua demikian firman Tuhan. Lukas 2 ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Amin. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Natal hari ini spesial bagi PKI Mision Pekan Baru dengan tema "Marilah sekarang kita pergi ke Betlehem", dan subtema warga sekolah Metodis siap menceritakan kabar sukacita dan menjadi saksi Kristus di mana pun berada. Warga sekolah Metodis PKI Mision sekarang mulai dari PKI-nya sampai kepada guru pegawainya, orang tuanya, dan juga peserta didik dan semua tenaga penunjang, pegawai administrasi sekalipun adalah bagian daripada warga sekolah Metodis merayakan Natal pada hari ini. Jadi dalam perayaan Natal hari ini ada satu hal yang unik karena tentang marilah pergi ke Betlehem. Tema yang istimewa, tema yang mengajak kita untuk melaksanakan satu perintah. Marilah pergi ke Betlehem. Kenapa ke Betlehem? Betlehem itu adalah tempat kelahiran Yesus Kristus dahulu kala secara manusia, secara daging. Mengapa ke Betlehem? Karena Betlehem adalah tempat di mana harapan dilahirkan. Betlehem adalah sebagai satu tempat dan simbol kelahiran Yesus Kristus yang sejati, sebagai simbol kelahiran harapan yang sejati di dalam Kristus bagi kita. Harapan dan berita ini dahulu bagi para gembala di padang gurun, di padang penggembalaan, bagi orang-orang yang sedang terpikirkan memaknai tentang Natal hari ini adalah satu hal yang harus kita pikirkan. Apakah memang harus ke Betlehem yang secara geografis ribuan kilometer dari kita, puluhan ribu kilometer dari kita saat ini? Karena pengharapan tentang kehadiran Kristus sudah bisa datang sampai ke tempat kita ini. Ini dulu, tadi Betlehem secara Google Map bisa tempatnya jauh cari, tetapi makna tentang Betlehem dan tempat itu adalah tentang kelahiran seorang juru selamat, kelahiran seorang yang membawa damai. Mengatakan di dalam ayat 14 tadi bahwa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada. Dengan kehadiran Yesus Kristus di Betlehem pada waktu itu, maka hadir juga damai sejahtera di bumi. Ini menjadi hal yang sangat unik dan penting juga tentang kelahiran Kristus saat ini yang kita rayakan ini. Berarti ada kehadiran damai sejahtera di bumi real. Ada kehadiran damai sejahtera di bumi Pekanbaru.
Saat ini misalnya di beberapa provinsi ada bencana alam, ada banjir. Di Sumatera Utara semalam ditemukan jenazah yang ke-10 akibat daripada longsor dan hanyut terbawa oleh air sampai 15 km. Hanyutnya dari Sembahe ditemukan di Namorambe. Kalau Bapak Ibu yang paham soal Medan, lebih kurang 15 km jaraknya. Beberapa tempat dari Sumatera Barat menuju Riau juga ada jalan yang terputus, yang seharusnya bisa cepat menjadi tidak bisa cepat. Jadi ada rasa tidak sejahtera, ada pengalaman yang menggelisahkan ketika bencana alam terjadi. Di tempat tertentu ada lagi hal-hal yang membuat tidak damai sejahtera, tidak cocok soal bencana alam. Apakah Bapak Ibu sebagai orang tua menyekolahkan anaknya sudah dengan damai sejahtera? Apakah cukup keuanganmu? Apakah cukup kesehatan mentalmu? Apakah engkau cukup memberikan waktu untuk memberikan dukungan kepada anak-anak kita untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik lagi? Apakah Bapak Ibu, guru dan pegawai bersama semua tingkatan struktur yang ada di sekolah kita ini sudah tinggal di dalam damai sejahtera? Ada tuntut menuntutkan, atau ada memang yang ingin untuk mewujudkan damai sejahtera itu tapi tidak mampu? Ada pemikiran-pemikiran tentang hak asasi manusia sekarang, misalnya soal kesamaan, kesetaraan, bagaimana sekolah yang ramah, sekolah yang bisa menghadirkan sukacita dan kebaikan bagi anak-anak kita, sekolah yang menjauhkan rasa takut. Tidak ada lagi guru killer. Kan kalau dulu masa saya ada guru killer. Guru yang saya takuti dulu itu guru bahasa Inggris. Karena setiap salah ngomong kena libas, itu masa saya. Kalau sekarang sih sekolah kita nggak ada main libas kan begitu ya. Libas kaki ini apa betis ini kena. Saya pikir sekolah kita tidak ada guru yang berlaku demikian. Supaya anak-anak kita sejahtera. Tetapi dididik, diberi kesadaran terus-menerus supaya mereka mempunyai pencerahan-pencerahan, supaya ini mereka menjadi orang-orang yang lebih hebat lagi dari kita sebagai ibu, sebagai orang tua untuk masa depan mereka yang lebih baik. Ini ada satu gambar tentang para guru hari tengah kelas, suasana bersama dengan para murid. Ini guru berpensiun yang ganti dengan cantik bersama anak-anaknya yang bahagia. Ada hubungan yang baik antara guru dengan murid ketika proses penyelenggaraan pelajaran berlangsung di sekolah. Kemudian karena Kristus hadir, kita rayakan di Bethlehem dan juga di PKM Sion Pekanbaru, maka guru dan pegawai juga bisa bergandengan tangan. Bisa bergandengan tangan untuk menyelenggarakan pendidikan. Itu di slide yang berikutnya. Suasana ini akan mensukseskan sekolah kita itu berperan mencerdaskan anak bangsa ini. Tetapi ketika Kristus hadir, hari ini kita rayakan, ini juga menjadi perenungan. Apakah hubungan guru dan pegawai sudah baik? Ini juga menjadi perenungan yang harus kita doakan dan kita harapkan supaya tidak ada diskriminasi antara satu sama lain. Walaupun dalam jenjang struktur di sekolah itu ada tingkatan struktur yang ada. Tetapi suasana kekeluargaan, suasana damai sejahtera haruslah menjadi sinar yang menerangi di tempat kita di sekolah keluarga Metodis PKM Sion Pekanbaru. Tetapi itu adalah juga harapan orang tua ketika mau menghantarkan anaknya ke sekolah. Tapi Bapak Ibu sebagai orang tua bukan hanya itu. Ternyata untuk bisa sukses membawa anak-anak ini dengan potensi, dengan kompetensi yang siap menghadapi masa depan yang lebih baik, apapun yang akan terjadi di zaman yang sekarang butuh kerjasama semua pihak. Orang tua juga harus memberikan waktunya, memberikan dirinya, memberikan
kemanusiaan kita, atau senyum dan ketawa kita ini sudah setengah ChatGPT. Kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara buat itu, misalnya di Copilot itu buatlah gambar orang tersenyum, maka senyumlah gambar yang lucu. Buat animasi menari-nari, maka animasi yang menari-nari lah yang muncul. Namun di atas semuanya itu, Wakil Menteri Riset dan Teknologi yaitu siapa namanya? Dia mengatakan, Bapak Ibu dan saudara-saudara, teknologi itu masih banyak kekurangan. Teknologi itu justru masih bisa banyak kesalahan. Dan teknologi itu tidak pendekatan yang humanis. Oleh karena itu, pertemuan kita seperti ini, fellowship kita yang seperti ini, persekutuan kita yang seperti ini, masih sangat relevan dan dibutuhkan sepanjang zaman. Pertemuan satu sama lain secara langsung, face to face, empat mata atau enam mata atau delapan mata, genap mata, semuanya boleh bertemu. Supaya kelihatan aura manusia kita bersentuhan bertemu satu sama lain. Karena Kristus sendiri bersedia hadir menjadi manusia bagi kita. Kehadirannya di Eden adalah untuk damai sejahtera kita. Oleh karena itu, marilah kita datang ke tempat ini. Marilah kita datang ke Eden. Orang tua, guru pegawai, murid-murid, kita semua yang hadir saat ini. Mari kita naik kembali ke Eden itu, tempat pertemuan dengan Kristus. Di mana itu? Di PKM Sion Pekan Baru. Di mana itu? Di rumahmu masing-masing. Kalau mau pergi kita ke Tanah Suci untuk melihat Bethlehem yang sebenarnya memang masih ada. Tetapi Kristus sudah bersedia hadir di sini. Bersedia hadir di rumah kita. Bersedia hadir di PKM Sion Pekan Baru. Mari kita laksanakan itu, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, sehingga hadirlah damai sejahtera itu menjadi sekolah yang ramah, menjadi sekolah yang betul-betul bisa menunjukkan kemanusiaan satu sama lain, kesetaraan, tidak ada lagi diskriminasi, tidak ada lagi rasa takut antara si siswa kepada guru atau juga guru kepada orang tua, tidak ada diskriminasi satu sama lain, karena Kristus sudah hadir dalam kehidupan kita. Orang yang menerima kehadiran Kristus akan mau bergerak untuk mewujudkan damai sejahtera. Orang yang mengalami kehadiran dan kelahiran Kristus saat ini juga di zaman ini maupun di masa yang akan datang akan diberikan kemampuan dan sukacita untuk bergerak secara emosional, bergerak secara kecerdasan, bergerak secara fisik untuk menghadirkan damai sejahtera di mana pun dia berada. Biarlah kiranya dengan perintah mana kita pergi ke Bethlehem adalah juga perintah bagi kita sebagai orang tua, pegawai, guru, unsur struktur yang ada, dan juga murid-murid kita. Mari kita bersukacita bersama, karena Kristus juga hadir bagi hati kita saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu karena berita Natal hari ini kami dengar lagi melalui perayaan Natal PKM Sion Pekan Baru. Di Hotel Mutiara ini, di ruangan ini, kami memohonkan kiranya kehadiran Kristus dan damai sejahtera di Kristus itu hadir bagi kami, sehingga bisa kami bawa pulang ke tempat kami masing-masing. Berkati Tuhan untuk hamba-Hamba-Mu, untuk unsur pengurus yayasan, pelaksana kegiatan yayasan, demikian juga pimpinan perguruan, kepala sekolah, para guru-guru, pegawai, bahkan semua Tuhan yang berperan mendukung penyelenggaraan pendidikan ini, terkhusus untuk orang tua para siswa-siswi. Berilah damai sejahtera-Mu, hadirlah Kristus dalam kehidupan mereka. Dan kepada anak-anak kami yang Tuhan berikan secara spesial untuk hadir di tengah keluarga maupun di sekolah, berilah mereka pertumbuhan jasmani dan rohani yang baik, pertumbuhan intelektual sesuai dengan harapan dan kerinduan kami sebagai orang tua. Biarlah kiranya mereka bersukacita merayakan Natal, bersukacita untuk meneruskan pendidikan mereka.